Pada kesempatan yang sangat berharga ini, Gus Samsudin menerima kedatangan tamu istimewa dari Lumajang. Tamu tersebut datang dengan harapan untuk mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh ibunya, yang mengalami kesulitan dalam berjalan. Ini adalah sebuah isu yang tentunya sangat mengkhawatirkan bagi sang tamu, dan mereka berharap agar Gus Samsudin dapat memberikan petunjuk dan doa yang tepat untuk membantu meringankan beban yang dialami oleh ibunya. Selain itu, ada juga tamu lain yang datang dari Kediri. Tamu ini telah berkunjung ke tempat Gus Samsudin sebanyak 10 kali sebelumnya, dan setiap kali kedatangannya, beliau selalu meminta doa dan nasihat dari Gus Samsudin. Alhamdulillah, setiap kali setelah berdoa dan menerima nasihat dari Gus, tamu tersebut merasakan kemudahan dalam berbagai urusan hidupnya. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran Gus Samsudin dalam memberikan bimbingan spiritual dan dukungan kepada masyarakat yang datang kepadanya dengan penuh harapan. Kedua tamu ini mencerminkan betapa besar kepercayaan masyarakat terhadap Gus Samsudin sebagai sosok yang tidak hanya memberikan solusi praktis, tetapi juga memberikan kekuatan spiritual melalui doa dan nasihat yang penuh hikmah. Semoga setiap pertemuan ini membawa berkah dan kemudahan bagi semua yang hadir. Silahkan tonton video selengkapnya, hanya di channel Gus Samsudin Family. Ini adalah produk makanan terbaru dari Umi Eha. Produk terbaru yang dikeluarkan oleh Umi Eha ini terdiri daripada sambal pecel yang dikenali dengan nama Huh Tenan, dan juga bawang merah goreng yang dihasilkan dengan penuh cinta dan perhatian. Setiap bahan dalam produk ini diolah secara langsung oleh Umi Eha dan Gus Samsudin, yang memastikan kualiti dan rasa yang tiada tandingan. Sambal pecel Huh Tenan ini mempunyai rasa yang unik dan autentik, menjadikannya pilihan yang sempurna untuk melengkapkan hidangan Anda. Dengan perpaduan rempah ratus yang segar dan bahan-bahan berkualiti tinggi, sambal ini bukan sahaja enak, tetapi juga memberi pengalaman kulinari yang memuaskan. Sementara itu, bawang merah goreng yang dihasilkan oleh Umi Eha dan Gus Samsudin memberikan kerenyahan tambahan yang pasti akan meningkatkan selera makan Anda. Dengan kehadiran produk-produk ini, Anda tidak hanya mendapatkan makanan yang sedap, tetapi juga sokongan kepada usaha keras dan dedikasi Umi Eha dan Gus Samsudin dalam menghasilkan makanan yang berkualiti. Jadi jangan lepaskan peluang untuk mencuba sambal pecel Huh Tenan dan bawang merah goreng ini. Anda pasti akan terpesona dengan rasanya. Sedikit-sedikit. Oke, cukup. Monggo dinikmatinya sedikit-sedikit. Ya, diminum satu persatu. Langsung aja kita nggak satu-satu nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dikasihkan ada sumber sendiri. Kasihkan ada sumber sendiri. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cawan sedikit cawan. Dulu di sini. Jadi cawan ini saudara kita dari Malaysia, yang mana beliau ini mengambil atau belajar ruqyah, ilmu hikmah di tempat ini. Di dalam ruqyah itu ada 5 syarat, jawab. 5 syarat untuk belajar ruqyah. Kita ambilkan dari kitab Al-Azkar An-Nawawiyah. Dari dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah itu diterangkan ada 5 cara untuk ruqyah. Yang pertama, membaca syahadat. Yang kedua, membaca sholawat. Sholawat yang paling bagus tentu sholawat Ibrahim, bisa ditambahkan dengan sholawat An-Nuridat. Yang ketiga, membaca hamdalah, bersyukur kepada Allah. Yang keempat, berdoa. Doanya apa saja, termasuk meminta kesembuhan. Dan yang kelima ditutup dengan surat Yasin yang terakhir. Innama amruhu idza arada shay'an ayyakula lahu kun fayakun kun fayakun kun fayakun fa subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Ini bagi saudara-saudaraku yang mengambil gemblengan lalu mau mengadakan ruqyah. Jadi yang pertama membaca syahadat dulu.
dat dan juga sifat, yaitu yang pertama kita mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, lewatnya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang ruqyah itu yang pertama harus benar-benar mensifati sifatnya Allah, yaitu Rahman dan Rahim. Orang ruqyah itu yang pertama harus mempunyai sifat Rahman dan Rahim, yaitu kasih dan sayang. Membaca bismillah 1000 kali, kalau hatinya penuh dengan kebencian nggak akan mandi. Yang kedua, supaya doanya mustajab, ruqyahnya menggunakan sholawat. Jadi yang pertama sifat yang harus Rahman Rahim, yaitu mendirikan zat dan sifat, yaitu sholat. Yaitu peruqyah itu harus sholat, harus mempunyai sifat Rahman Rahim, itu yang pertama. Yang kedua, harus banyak-banyak membaca sholawat. Karena waktu ruqyah baca sholawat, kalau nggak kena istiqomah, mengistiqomahkan sholawat, nggak akan mandi. Yang ketiga, harus banyak-banyak hatinya senang. Supaya senang harus syukur. Supaya syukur, banyak-banyak baca hamdalah. Jadi yang ketiga, setelah baca syahadat, setelah itu baca sholawat, yang ketiga baca hamdalah, baru berdoa, ya Allah, saya memohon izin dan ridho, ya Allah, berikanlah kesembuhan untuk saudaraku ini, atau untuk diri saya, atau jauhkan dari gangguan syaitan. Apabila rezekinya jauh, dekatkan, yang sulit mudahkan. Baru doanya ditutup dengan surat Yasin yang terakhir. Ini pun juga harus mengamalkan Yasin fadilah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi. Jangan hanya membaca surat Yasin yang terakhir, tapi satu harinya minimal membaca surat Yasin 4 kali. Kalau mau benar-benar mandi, sehari baca surat Yasin 41 kali selama 41 hari. Ini yang harus diamalkan sama Cakwan. Dan saya ucapkan terima kasih untuk semua saudara-saudaraku yang sudah datang ke sini. Seperti yang tadi kemarin saya sampaikan, bahwa nanti setiap 3:30 ruqyah masal di TikTok ini sudah saya lakukan. Semoga bisa memberikan manfaat untuk saudara semua. Yang di TikTok matikan dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk yang di YouTube, tadi saya barusan dengan Cakwan dan beberapa santri naik ke sebuah gunung. Jadi saya nggak tahu, dari tadi malam itu ngeblank, jalan ke sana ke sini, kemari ke sana, nggak tahu, tiba-tiba saya itu sudah ada di masjid di pertigaan Tulungagung sana tadi malam. Jadi 5:30 itu saya ada di puncak gunung. Dan tadi saya bersama Cakwan naik puncak gunung. Cakwan sendiri tadi yang menggali di tanah itu, kita dapat seperti ini, apa ini, uang pokok. Tapi belum saya netralisir. Nanti saya netralisir dulu. Tadi dipegang Mas Andi, kesurupan, dipegang barang mental, nanti dinetralisir dulu. Oke, sekarang kita ngobrol dulu satu persatu sambil nunggu saya buka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang mau curhat maju satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pemberitahuan Pak Pria, besok yang menghadap ke saya mau berubah, paling enggak bawa kelapa muda sama bulir. Kelapa muda sama bulir. Monggo. Saking pundi?
Saking Lumajang. Monggo. Namanya siapa? Muhammad Al-Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nggih, monggo Kang. Yang pertama silaturahmi. Bah. Alhamdulillah. Yang kedua, dulu pernah bermimpi apa? 1 tahun yang lalu Alhamdulillah. dikasih tasbih di tangan, pakai baju putih jenengan. Alhamdulillah. Yang ketiga, ngantarkan saudara sakit udah 7 tahun, Bah. Siapa namanya? Nama Tuna. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tak bisa jalan. Iya. Nggak bisa. Kalau berdiri nggak kuat misalnya. Itu aja. Kalau kumat bisnis terus kalau nggak sakit. Nggak enak itu orang itu misalnya mau apa. Ini keras, ini kumat. Al-Fatihah. Nanti beliau kasih tasbihnya ya. Kasih aja tasbihnya untuk masjid ini. Terus kalau pengobatan ibunya nanti dengan menggunakan media kambing. Ya. Nanti kalau kambing tidak mampu ya kunir sama madu itu ditaruh di kelapa muda dibakar itu. Ya, nanti dibawain madu sama kunirnya. Al-Fatihah. Iya, kenapa? Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ih, nanti diterapi nggih. Oke, moga selanjutnya. Nggak betah sama kok. Matur suwun. Kenapa? Di buka puasa ini. Sama roti punya tak. Terima kasih. Mantap ini. Al-Fatihah. Nggih, saking pundi? Saking Kediri. Diri. Al-Fatihah. Namanya siapa? Suwarsi. Sumarsi. Suwarsi. Suwarsi. Iya. Al-Fatihah. Nggih, napa ingin saged kula bantu? Sepindah silaturahmi Pak kaping kaliye badhe nyuwun donga njing malam Jumat badhe pindah griya. Kenapa pindah? Napa sing kula ngene niku kan mboten pun kula bangun mboten asal kula tumbas terus alhamdulillah asal nggen ngoten. Pun asal tumbasan malih. Bisa beli lagi tapi. Iya, alhamdulillah. Teman kayaknya pernah ke sini deh. Sudah insya Allah kayaknya 10 kali. Hah? Iya. 10 kali? Iya. Dulu ke sini apa masalahnya? Masalahnya anak saya ini kan sudah lulus sekolah sudah hampir 2 tahun, lama kerjaan kesana kesini kan nggak dapat panggilan. Belum dapat panggilan. Terus minta doa Abah bisa dapat kerjaan, terus bapaknya kerjane hasilnya itu bisa nyendel gitu. Bisa beli tanah. Iya, dulu nggak bisa nyendel. Dulu nggak bisa. Iya, Kerja di mana sekarang? di Batu Malang, Kerja di apa? di koperasi. Al-Fatihah. Allah itu maha asik, Allah itu maha kuasa dan maha bijaksana dan maha baik. Jadi ketika kita mendapatkan sesuatu atau tidak mendapatkan sesuatu itu semuanya baik buat diri kita. Kalau kita
tidak bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, pasti kita akan diberikan yang terbaik yang kita butuhkan. Iya. Jadi jangan sampai kita itu suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita itu ngersullah. Sampean mungkin pengennya yang tanah yang dibangun pengennya dibeli. Iya. Tapi ternyata nggak boleh, ya alhamdulillah bisa beli di tempat yang lainnya. Yang saya harapkan itu kita itu harus selalu husnudzon. Harus hidup itu harus selalu senang. Hidup itu harus selalu husnudzon. Sekali lagi saya katakan bahwa hidup itu harus husnudzon. Hidup itu harus selalu senang. Karena ketika kita pengen Allah itu senang ke kita, kita pun harus senang dengan apa yang Allah berikan. Ketika kita ingin mendapatkan ridha Allah, maka kita pun harus ridha dengan semua apapun yang Allah berikan. Kita itu mendapatkan ini dan itu bukan karena ini, bukan karena itu. Terjadi ini dan itu pun bukan karena ini dan itu. Bukan karena siapa-siapa dan bukan karena apa-apa, tapi semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah kita itu menyalahkan siapapun dan apapun itu. Karena kalau Gusti Allah ndak kerso, ya rai iso. Kalau Allah ndak berkehendak, ya ndak akan bisa. Maka hidup itu hanya bisa menerima apa yang Allah berikan dengan ikhlas. Hidup itu hanya menerima dengan ikhlas apa yang Allah berikan. Nah, yang rumah yang saya beli itu apa ada makhluk halusnya gitu ya? Gak usah mikiran Reno. Iya. Yang penting udah sampai di sini. Nanti bawain tanah dari sini. Iya. Ditaruh di tanah yang baru dibeli. Wis toh, setan model piye aja, seperti apapun asalkan kita itu hatinya senang, asalkan kita itu enggak suka marah, asalkan kita itu hatinya ridho, setan itu pergi sendiri. Yang penting bagaimana sampean itu menjaga hati sampean itu tetap tenang. Enggak boleh jadi orang yang amatiran, itu enggak boleh. Orang amatiran itu apa? Orang yang gampang terombang-ambing oleh keadaan. Orang itu harus selalu tenang dalam setiap keadaan. Nggak boleh kita itu jadi orang yang amatiran, itu nggak boleh. Harus selalu senang, harus selalu tenang. Kasih tanah dari sini, nanti di rumah istiqomah baca Al-Fatihah 41 kali setiap malam. Ngaten mawon nggih? Sudah. Bapaknya kan nyambutnya teng Malaysia atau niku nopo masih sering nopo diganggu kiriman ngoten kula Pak. Rumiyin kula kan ate nderek penarian piyambak. Ya, insya Allah kita bantu terus dari sini. Yang penting sampai amalkan tadi. Tiap malam Al-Fatihah itu 41 kali, itu bisa menguatkan yang di sana gitu. Ya, penting seorang istri itu tirakat itu penting sekali. Karena apapun yang didapatkan suami tergantung tirakatnya istri. Al-Fatihah. Ya sudah. Wah, sini satu. Al-Fatihah. Ya. Nanti diminum sedikit ya. Ya, monggo. Ini bawain tanah sama garamnya enggak apa-apa.